Pada video ini dibahas model goal programming sampai terbentuk suatu model goal programming sederhana. Perbedaan antara goal programming dan linear programming adalah sebagai berikut. Perbedaan pertama, model linear programming hanya memiliki satu tujuan atau single objective. Sedangkan model goal programming memiliki lebih dari satu tujuan, yaitu multi-objektif atau sering kita sebut sebagai multi-kriteria. Perbedaan berikutnya adalah pada constraint-nya, di mana constraint pada model linear programming merupakan hard constraint. Maksudnya, constraint ini harus dipenuhi. Bagaimana kalau tidak dipenuhi? Kalau tidak dipenuhi, berarti solusinya tidak visible. Jadi constraint-nya ini bersifat memaksa, harus dipenuhi. Sedangkan constraint pada model goal programming merupakan constraint yang soft constraint. Artinya apa? Diusahakan untuk dipenuhi. Kalau tidak dapat dipenuhi, tidak apa-apa. Tetapi usahakan kalau tidak dapat dipenuhi itu simpangannya atau deviasinya jangan besar-besar. Jadi kita minimumkan deviasinya. Beberapa konsep dari goal programming adalah sebagai berikut. Karena goal programming memiliki beberapa objektif. Nah, setiap objektif yang berbeda dalam goal programming kita nyatakan sebagai goal. Jadi, dalam goal programming akan ada beberapa goal. Semua constraint dari goal kita nyatakan dalam bentuk persamaan yang mengandung variabel deviasi positif D+, dan variabel deviasi negatif atau D-. Variabel deviasi positif itu maksudnya adalah merupakan nilai kelebihan terhadap level dari target goal kita. Misal, perusahaan memiliki target profit $100.000 per bulan. Maka, seandainya perusahaan berhasil memperoleh profit $120.000 per bulan, maka variabel deviasi positifnya, D+-nya, nilainya adalah sebesar $20.000. Sedangkan variabel deviasi negatif, D-, itu adalah nilai kekurangan terhadap level dari target goal. Seandainya profit tadi target $100.000 dicapai hanya $90.000, maka variabel deviasi negatifnya, D-, adalah $10.000. Nah, paling sedikit satu nilai dari variabel deviasi dari goal constraint harus bernilai 0. Boleh dua-duanya, ya, tapi paling sedikit satu. Fungsi objektif dari semua model goal programming adalah kita harus meminimumkan deviasi dari semua level goal constraint. Asumsi dari goal programming sama dengan asumsi dari linear programming, yaitu pertama, semua variabel adalah non-negatif, termasuk variabel deviasi positif dan variabel deviasi negatif. Setiap variabel saling independen. Kemudian, batasan yang dialami oleh perusahaan adalah sumber-sumbernya terbatas. Kemudian, asumsi berikutnya adalah semua parameter bersifat deterministik. Langkah-langkah penyelesaian dari goal programming. Langkah pertama, kita harus mendefinisikan variabel keputusan. Langkah kedua, kita definisikan goals dan variabel deviasi
untuk masing-masing goal. Formulasi model goal programming dengan mempertimbangkan berbagai constraint, baik constraint yang berupa economic constraint, goal constraint. Kemudian formulasi yang terakhir dalam goal programming adalah kita membentuk fungsi objektif, yaitu minimumkan semua deviasi dari variabel deviasi dari goal itu. Nah, dalam materi kuliah ini, saya akan menyelesaikan model goal programming dengan metode grafis. Sehingga model goal programming yang kita bahas masih goal programming dengan 2 variabel keputusan saja. Karena kita hanya mempergunakan metode grafis. Contoh, perusahaan PT BCP memproduksi 2 jenis produk, yaitu mug dan mangkok dengan profit per unit dan penggunaan bahan baku clay, bahan bakunya adalah clay, serta kebutuhan tenaga kerja seperti pada tabel, di mana bahan baku clay itu maksimum atau kapasitas penyimpanan oleh perusahaan adalah 120 kilo per hari, dan tenaga kerjanya kapasitasnya adalah 40 jam per hari. Profit per unit untuk mug dan mangkok adalah sebagai berikut. Goal dan prioritasnya adalah sebagai berikut. Perusahaan berusaha memaksimumkan profit dengan beberapa kriteria yang harus kita perhatikan, dan kriteria ini disusun menurut urutan prioritasnya. Pertama, perusahaan tidak suka melihat karyawan menganggur, sehingga prioritas pertama adalah jam kerja karyawan tidak boleh kurang dari 40 jam per hari. Prioritas kedua, target profitnya $1.600 per hari. Kalau lebih tidak apa-apa, tapi kalau kurang, nah ini menjadi simpangan atau deviasi yang tidak kita kehendaki. Bahan baku clay yang bisa disimpan dalam kondisi optimal per hari oleh perusahaan hanya 120 kilo per hari. Kemudian perusahaan juga berusaha untuk meminimumkan jam lembur. Jadi ini prioritasnya. Dengan demikian kita lihat ada 4 goal dengan prioritas pertama, prioritas kedua, ketiga, dan keempat. Nah, seandainya kita mau membentuk model linear programming dengan tujuan maksimumkan profit, maka model linear programmingnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama sama, definisikan variabel keputusan. Ya, variabel keputusannya X1 adalah banyaknya mug yang diproduksi, X2 adalah banyaknya mangkok yang diproduksi. Saya tidak terlalu panjang lebar dengan model linear programming untuk maksimumkan profit. Kita lihat profit per unit dari mug 40, profit per unit dari mangkok adalah 50, jadi ini adalah setnya. Kemudian batasannya adalah, pertama ini adalah batasan bahan baku clay, maksimum hanya tersedia atau dalam kondisi optimum tersedia 120, dan tenaga kerja kapasitasnya hanya 40. Dan ada non-negativity constraint. Nah, sekarang model goal programmingnya. Saya fokusnya pada model goal programming. Langkah pertama, definisikan variabel keputusan, yaitu X1 banyaknya mug yang diproduksi, X2 adalah banyaknya mangkok yang diproduksi. Step 2, langkah kedua, kita definisikan goal sesuai dengan prioritasnya. Berarti ada 4 goal. Jadi saya akan bahas satu persatu. Goal pertama, jam kerja karyawan tidak kurang dari 40 jam per hari. Formulasi dari goal constraint untuk goal pertama adalah sebagai berikut. Kita lihat, kalau memproduksi X1 mug, maka
kita butuh tenaga kerja 1 kali X1. Untuk memproduksi sebanyak X2 mangkok, kita butuh 2 jam kali X2 jam kerja. Ditambah D1 min dikurangi D1 plus sama dengan kapasitas dari jam kerja. Nah, kita lihat apa itu D1 plus dan D1 min. D1 plus dan D1 min kita sebut sebagai variabel deviasi. Di mana D1 plus itu menyatakan kelebihan penggunaan jam kerja melebihi kapasitas atau target 40. Sehingga kita butuh lembur atau overtime. Sedangkan D1 min menyatakan kekurangan jam kerja dari target 40. Sehingga ini terjadi underutilization atau pengangguran. Contoh perhitungan variabel deviasi. Untuk goal constraint pertama, misalkan ada 3 contoh. Ada produksi 5 muk 10 mangkok, produksi 20 muk 10 mangkok, dan produksi 20 muk 15 mangkok. Kita akan hitung variabel deviasi D1 min dan D1 plusnya. Nah, variabel deviasi positif dan variabel deviasi negatif ini memiliki karakteristik bahwa dia tidak boleh negatif. Jadi D1 min dan D1 plus tidak boleh negatif. Paling sedikit satu atau dua-duanya nilai dari variabel deviasi dari goal constraint harus bernilai 0. Ya, jadi konsepnya itu dulu. Contoh perhitungan variabel deviasi. Misalkan yang pertama, produksi 5 muk dan 10 mangkok. Maka X1 adalah 5, X2 adalah 10. Hasilnya kita masukkan ke goal constraint pertama. Ini adalah 5 plus 20 ditambah D1 min dikurangi D1 plus sama dengan 40. Jadi kita akan memperoleh D1 min dan D1 plus itu adalah 15. Nah, sekarang nilai D1 min dan D1 plusnya itu berapa? Kalau kita hanya melihat angka D1 min dan D1 plus selisihnya hanya harus 15, maka mestinya bisa saja nilainya ini adalah pertama, D1 min kita isi 5, D1 plus kita isi min 10. Maka kita akan mendapatkan angka 15. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh ada nilai negatif untuk variabel deviasi. Jadi, ini tidak boleh terjadi. Kemudian yang berikutnya, seandainya D1 min kita isi 25 dan D1 plus kita isi 10, selisihnya juga 15. Nah, ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada nilai deviasi yang bernilai 0. Padahal variabel deviasi itu salah satu atau dua-duanya harus bernilai 0. Jadi ini juga tidak diperbolehkan. Nah, sekarang sama 30 min 15 hasilnya juga 15. Karena tidak ada yang bernilai 0, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, jadi sekaligus kita akan coba memperlihatkan pemikirannya, dasar pemikirannya. 30 min 15 ini tidak boleh. Kenapa? Karena menganggurnya 30 jam. Dan lemburnya 15 jam. Kita tidak mau, perusahaan tidak akan mau membayar orang nganggur dengan uang lembur. Jadi, dia nganggur 30 jam, tapi dia lembur 15 jam.
Ini tidak boleh terjadi dalam perusahaan manapun. Nah, kalau begitu nilai D1 min dan D1 plusnya berapa? Kalau kita isi D1 minnya 15 dan D1 plusnya 0, 15 min 0, nah ini baru boleh. Jadi di sini artinya apa? Nganggur 15 jam dan dia tidak lembur. Jadi memenuhi salah satu dari variabel deviasi itu harus bernilai 0. Di sini D1 plus kelebihan terhadap nilai 40 jam kerja tadi sudah bernilai 0. Contoh kedua, kalau produksi X1-nya 20 dan X2-nya 10, maka kita lihat D1 min dan D1 plus nilainya menjadi 0. Nah, kalau 0 dalam hal ini 10 min 10 juga 0, tapi sekali lagi salah satu harus bernilai 0 atau dua-duanya. Nah, ini dua-duanya kita set bernilai 0. Jadi D1 min 0, D1 plus juga 0. Contoh berikutnya, X1 plus 2X2 ditambah D1 min dikurangi D1 plus sama dengan 40. Kita akan memproduksi X1 20 dan X2-nya 15. Dengan demikian, kita akan dapatkan nilai D1 min dikurangi D1 plusnya adalah 40 dikurangi 50, jadi min 10. Nah, salah satu harus bernilai 0. Dalam hal ini yang bernilai 0 adalah D1 min. D1 min nilainya 0 dan D1 plus nilainya adalah 10. Jadi dia nilainya non-negatif dan salah satu harus bernilai 0. Kita lihat paling sedikit salah satu dari variabel deviasi bernilai 0. Kalau contoh pertama, D1 plus yang 0. Contoh kedua, dua-duanya 0. Contoh ketiga, D1 min yang 0. Kembali ke goal pertama terkait jam kerja karyawan tidak boleh kurang dari 40 jam per hari. Dari goal constraint ini, kemudian kita juga melihat bahwa goalnya adalah dia tidak mau karyawan menganggur, maka yang akan kita minimumkan adalah D1 minus. Kenapa? Karena yang seharusnya diinginkan adalah tidak boleh terjadi kekurangan jam kerja dari target 40. Dengan demikian, salah satu fungsi objektif yang timbul adalah minimumkan deviasi dengan prioritas pertama adalah D1 minus. Karena kita tidak menginginkan jam kerja yang digunakan kurang dari 40 jam per hari. Goal kedua, perusahaan memiliki target profit per hari $1.600. Nah, formulasi goal constraint 2 untuk goal kedua ini adalah 40X1 plus 50X2 ditambah D2 min dikurangi D2 plus sama dengan 1.600. Di mana D2 min dan D2 plus itu disebut dengan variabel deviasi. Nah, D2 plus itu menyatakan kelebihan profit yang diperoleh perusahaan dari targetnya 1.600. Sedangkan D2 min menyatakan kekurangan profit yang diperoleh perusahaan dari target 1.600. Variabel deviasi tidak pernah boleh negatif dan saya tambahkan juga di sini paling sedikit satu atau dua-duanya nilai dari variabel deviasi dari goal constraint bernilai 0.
Nah, sekarang berdasarkan goal kedua ini, target profit seharusnya 1.600. Yang kita hindari kalau itu profit adalah profit tidak mencapai 1.600. Jadi yang dihindari profit tidak mencapai 1.600. Kalau profitnya lebih gimana? Ya tidak apa-apa, perusahaan malah senang kalau profitnya lebih. Jadi fungsi objektif terkait goal kedua ini adalah kita selalu minimumkan dengan prioritas kedua D2 min, karena kita menghindari profit kurang dari 1.600. Goal ketiga, bahan baku clay yang bisa disimpan oleh perusahaan dalam kondisi optimal per hari adalah 120 kilo per hari. Nah, goal constraint-nya adalah sebagai berikut. Kita lihat, ini goal constraint-nya 4x1 plus 3x2 ditambah D3 min dikurangi D3 plus sama dengan 120, di mana D3 min dan D3 plus adalah variabel deviasi. D3 plus itu menyatakan kelebihan bahan baku clay dari level dia optimumnya adalah 120. Sedangkan D3 min menyatakan kekurangan bahan baku clay dari level 120. Sekarang kita lihat fungsi objektif terkait goal ketiga ini adalah kita akan minimumkan deviasi. Tapi deviasi yang mana yang diminimumkan? D3 min atau D3 plus? Nah, kita lihat bahwa kita tidak menginginkan kita memperoleh bahan baku clay atau menyimpan bahan baku clay, membutuhkan bahan baku clay lebih dari 120 kilo per hari. Jadi, yang kita hindari adalah kelebihan bahan baku clay. Sehingga yang kita minimumkan dengan prioritas ketiga adalah D3 plus. Jadi kita minimumkan dengan prioritas ketiga D3 plus. Goal yang terakhir, perusahaan berusaha untuk meminimumkan jam lembur. Jadi pada goal ini dikaitkan lagi dengan jam tenaga kerja. Nah, kalau dilihat berarti goal constraint-nya ini sama dengan goal constraint yang pertama. Goal constraint yang keempat sama dengan goal constraint yang pertama. Jadi, dengan demikian variabel deviasinya juga kita gunakan variabel deviasi yang sama. D1 baik min maupun plus. Jadi, sama. Nah, bedanya hanya pada fungsi objektif terkait goal keempat ini. Kita tidak menginginkan jam lembur terlalu banyak. Jadi kita akan minimumkan kelebihan jam. Sehingga yang akan kita minimumkan adalah D1 plus. Nah, model goal programming secara lengkapnya adalah sebagai berikut. Pertama kita tuliskan goal constraint dulu. Goal constraint-nya ada 3. Goal pertama, kedua, ketiga, dan goal constraint keempat sama dengan goal constraint pertama. Sehingga goal constraint-nya hanya ada 3 saja. Terkait tenaga kerja, terkait profit, dan terkait bahan baku clay. Setelah itu, tidak boleh ada variabel yang negatif. Jadi semua variabel adalah non-negatif. Dengan tambahan bahwa variabel deviasi salah satu atau dua-duanya itu harus bernilai 0. Sedangkan fungsi objektifnya selalu minimumkan deviasi. Jadi kita lihat
Yang kita minimumkan adalah deviasi apa saja. Dengan prioritas pertama, kita tadi tidak menginginkan karyawan kita nganggur. Jadi, kekurangan tenaga kerja dari 40 ini yang kita minimumkan dengan prioritas pertama. Prioritas yang kedua terkait dengan profit. Profit kalau lebih nggak apa-apa, tapi kalau kurang ini tidak kita inginkan. Jadi kalau bisa minimumkan kekurangan profit. Ya, deviasi yang menyatakan kekurangan profit dari angka target 1.600. Kemudian terkait bahan baku clay. Bahan baku ini sebaiknya yang dikurangi adalah, yang diminimumkan adalah kelebihan pemakaian bahan baku dari nilai 120. Karena kelebihan, jadi yang tidak kita inginkan adalah deviasi D3+. Jadi D3+ dengan prioritas ketiga. Terakhir, kita bermaksud meminimumkan jam lembur. Jadi yang akan kita minimumkan kelebihan pemakaian jam kerja lebih dari 40 jam. D1+. Nah, inilah model goal programming kita. Nah, sekarang saya ingin membandingkan model linear programming dan model goal programming. Model goal programming yang baru saja kita peroleh adalah sebagai berikut. Jadi ada fungsi objektif berupa minimumkan deviasi dari semua goal. Kemudian ada goal constraint. Dalam hal ini ada 3 goal constraint. Dan semua variabel adalah non-negatif dengan tambahan variabel deviasi. Nilainya salah satu harus 0 atau boleh dua-duanya. Sedangkan misalnya kita membuat model linear programming dengan tujuan maksimumkan profit, maka inilah model linear programmingnya. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membentuk model, yaitu model goal programming. Tapi kita belum sampai pada menyelesaikan goal programming tersebut. Solusi goal programming dengan metode grafis. Pertama, kita gambarkan goal constraint yang pertama, di mana ini adalah garis tenaga kerja sama dengan 40. Nah, tujuan fungsi objektifnya adalah minimumkan dengan prioritas pertama D1 min. D1 min berarti yang akan diminimumkan adalah kekurangan terhadap tenaga kerja 40 ini. Jadi yang tidak diharapkan adalah garis daerah luasan segitiga yang bawah. Ini yang kita minimumkan. Setelah itu, kita memasuki prioritas kedua. Fungsi objektifnya adalah minimumkan dengan prioritas kedua D2 min. Kekurangan profit dari target profit 1.600. Nah, garis 2 ini adalah garis profit sama dengan 1.600. Karena yang kita tidak inginkan adalah profit kurang dari 1.600, maka sekali lagi yang kita hindari adalah yang bawah, yang kurang dari 1.600. Jadi kita menghindari D2 yang negatif. Jadi sekarang yang memenuhi prioritas 1 dan 2 adalah daerah di atasnya garis profit sama dengan 1.600 ini. Daerah ini adalah memenuhi prioritas 1 dan prioritas kedua. Sekarang saya lanjutkan dengan prioritas ketiga. Jadi setelah prioritas 1 dan 2 sudah kita ketahui, kita gambar lagi sebuah garis. Ini adalah garis bahan sama dengan 120. Nah, yang tidak diinginkan adalah
bahan jangan melebihi 120. Jadi kelebihan dari 120 ini yang akan kita hindari, kita minimumkan. Jadi yang kita hindari adalah yang ke atas. Jadi ini yang dihindari. Nah, kalau asalnya yang dihindari adalah segitiga di bawah garis kedua, sekarang kita lihat supaya memenuhi prioritas 1, 2, dan 3, kita juga menghindari daerah di atasnya garis ketiga. Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa daerah segitiga yang diarsir ini adalah yang memenuhi prioritas 1, 2, dan 3. Jadi ya untuk memenuhi prioritas 1, 2, dan 3, ini adalah segitiga kecil ini. Saya lanjutkan dengan goal constraint ketiga, prioritas yang keempat, yaitu kita maunya minimumkan lembur. Jadi D1 plusnya kita minimumkan. Jadi kita lihat lagi garis jam kerja sama dengan 40. Yang akan kita minimumkan adalah lembur. Jadi yang ke atas ini tidak kita inginkan. Di atasnya segitiga garis pertama ini tidak kita inginkan. Jadi yang memenuhi prioritas keempat adalah segitiga di bawah ini. Jadi dia adalah memenuhi prioritas keempat. Nah, terjadi konflik bahwa kalau memenuhi prioritas 1, 2, 3, kita harus ambil segitiga yang di atas ini. Tapi kalau kita mau memenuhi prioritas keempat, ini adalah segitiga besar yang bawah ini. Jadi tidak pernah ketemu. Nah, untuk itu kita harus menggunakan skala prioritas, dan karena prioritas 1, 2, dan 3 lebih kita pentingkan, maka prioritas keempat ini terpaksa tidak bisa kita penuhi. Nah, jadi prioritas keempat terpaksa kita tinggalkan. Tidak apa-apa, bisa diterima asal deviasinya minimum. Deviasi minimumnya bagaimana cara mendapatkan deviasi minimum? Kita lihat, supaya deviasinya minimum, maka deviasi dari titik-titik yang ada dalam segitiga ini, kita akan hitung jaraknya terhadap segitiga yang bawah. Jarak terkecil adalah pada titik ini. Ya, pada titik ini. Jadi, dengan terpaksa prioritas keempat sudah kita abaikan, tetapi deviasinya diharapkan minimum, yaitu pada titik A. Nah, titik A adalah perpotongan antara garis profit sama dengan 1600 dan garis bahan sama dengan 120. Kita akan mencari titik A. Jadi, kita lihat konflik tidak memenuhi semua prioritas, terpaksa kita harus memilih yang memenuhi prioritas 1, 2, dan 3, tapi tidak memenuhi prioritas keempat. Nah, titik A, hasilnya adalah titik A memproduksi X1 15, jadi produksi MUK 15, dan produksi mangkok 20. Lemburnya kita akan coba hitung dengan menggunakan goal constraint jam tenaga kerja. Kalau produksi MUK 15, X1 15, dan X2 20, mangkoknya 20, maka kita bisa mendapatkan lembur yang harus dilakukan adalah 15 jam. Ya, jadi solusi dari goal programming ini adalah produksi 15 MUK dan 20 mangkok, maka terpaksa kita lembur 15 jam. Tetapi kita bisa mencapai profit 1600, bahan baku tidak melebihi 120,
serta tidak kekurangan, tidak ada jam menganggur. Mungkin itu solusi dari goal programming untuk soal sederhana ini. Terima kasih.